Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, dan yang saya hormati dan Allah muliakan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di tanggal 3 Dzulhijjah ini, alhamdulillah Allah kembali memperkenankan kita untuk bisa hadir dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian tafsir bulanan kita. Dan tentunya ini tidak terlepas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita rajin, bukan, tapi semua ini bagian dari nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini salah satu bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut Allah jaga, bahkan mudah-mudahan Allah tambah hingga Allah kumpulkan kita kembali insyaallah di surga firdaus kelak di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari dunia di akhirat. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Dan alhamdulillah kita saat ini telah memasuki surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. Nah, ini menarik insyaallah surat Al-Balad. Walaupun cukup panjang 20 ayat gitu ya. Tapi pokok pembahasannya sepertinya tidak banyak. Ya, jadi pokok pembahasannya itu tidak banyak. Dan seperti biasa kita belajar cara bacanya dulu, ya. Saya baca, kemudian Bapak Ibu sekalian mengikuti cara bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد عليه pendek ya. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahum najdayn
falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'am fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah. Itu surah Al-Balad dengan 20 ayatnya. Ayatnya 20 ya. Surah Al-Balad ini merupakan surat ke-90 secara urutan mushaf ya, ke-90. Kemudian kalau secara urutan turun saya belum menemukan riwayat atau penjelasan dari pihak ulama urutan keberapa. Namun yang pasti yang saya temukan surah Al-Balad ini turun setelah surat Qaf. Setelah surat Qaf yang ada di juz 26 surah Qaf. Kemudian termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti itu. Nah, kemudian terkait sebab turunnya juga saya belum menemukan atau tidak menemukan riwayat yang menjelaskan tentang sebab turun surat Al-Balad ini, karena sekali lagi memang tidak semua surat atau ayat Al-Quran ada sebab turunnya. Jadi memang ada ayat-ayat atau surat-surat yang Allah turunkan ya Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tanpa ada penyebab atau peristiwa yang menyebabkan turunnya. Seperti itu. Banyak juga seperti surat Al-Fatihah itu Allah berikan langsung turunkan kepada Nabi Muhammad tanpa ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat atau ayat seperti itu. Jadi nggak semuanya ada. Nah, kita masuk saja langsung ke pembahasan surat Al-Balad. Ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Nah, sebenarnya ada kata la itu artinya kan tidak sebenarnya. Tidak bersumpah uqsimu. Nah, para ulama kalau kita lihat terjemahan itu artinya saya benar-benar bersumpah. Berarti memang ada dua pendapat terkait makna la di sini. Yang pertama tentunya la di sini adalah la zaidah. La tambahan yang artinya bukan tidak, tapi untuk penekanan dan penegasan. Artinya saya benar-benar bersumpah. Itu Allah yang berbicara. Kata Allah, saya benar-benar bersumpah. Jadi artinya bukan la tidak, saya tidak bersumpah, bukan. Itu pendapat tafsir pertama. Dan ini diadopsi oleh tafsir atau terjemahan di Indonesia. Artinya kalau kita lihat terjemahan Indonesia, saya benar-benar bersumpah. Padahal ada kata la-nya. La itu artinya tidak. Nah, ini la-nya itu la zaidah, tambahan, maknanya bukan tidak, tapi penegasan dan penekanan. Maka diterjemahkan, saya benar-benar bersumpah. Walaupun ada penjelasan tafsir kedua, ini tetap maknanya nafi atau tidak.
Tapi maknanya saya tidak harus bersumpah gitu untuk menjelaskan kebenaran isi sumpahnya. Jadi ada dua tafsir. Yang pertama, la-nya di sini saya benar-benar bersumpah. Kemudian yang kedua, saya tidak perlu atau tidak harus sampai bersumpah untuk menegaskan isi sumpahnya nanti. Nah, substansinya maknanya sama saja. Ya. Bersumpah dengan apa? Bihadzal balad. Dengan negeri ini. Saya benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Kalau terjemahannya al-balad itu nggak harus negeri sebenarnya. Al-balad di sini maksudnya kota. Kota apa? Semua ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan kota di sini adalah kota Mekah. Jadi al-balad ini artinya kota Mekah. Dengan segala keistimewaan di dalamnya. Kenapa? Karena ingat kaidahnya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menandakan bahwa sesuatu ini merupakan sesuatu yang istimewa. Ya, punya kedudukan tinggi di sisi Allah, sehingga Allah sampai harus bersumpah dengannya. Nah, isi sumpah kan biasanya Allah bersumpah dengan waktu, kebanyakan dengan waktu di Al-Quran, seperti wadduha, wal fajar, wasyamsi, itu makhluk. Selain dengan waktu, wal asri, termasuk dengan waktu. Ada yang dengan makhluk Allah, watin, wazaitun, wasyamsi, ya, wal laili, itu termasuk lail itu waktu ya, wasyamsi, demi matahari, menandakan keistimewaan makhluk tersebut. Nah, ada Allah bersumpah di sini dengan tempat, dengan tempat, dan ini satu-satunya Allah sumpah dengan tempat. Kenapa? Karena saking istimewanya tempat ini, yaitu Mekah, yang dimana di dalam Mekah ini terdapat apa? Masjidil Haram. Yang di dalam Masjidil Haram ini terdapat apa? Ka'bah, yang sumber kemuliaan dari yang menjadikan Mekah ini tanah haram. Jadi Mekah, ya, kota, di dalam kota ini ada yang namanya tanah haram, ya, yang diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya apa tanah haram tuh? Tanah yang diharamkan di dalamnya membunuh orang, berbuat maksiat. Maksiat juga haram sebenarnya dimanapun. Tapi ketika bermaksiat di tanah haram, maka dosanya itu berkali-kali lipat. Nggak boleh berperang, nggak boleh membunuh. Nah, Mekah ini di tanah haramnya itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Masjid Nabawi, kalau daerah Madinah ada tanah haram, itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, tidak semua kota Makkah itu tanahnya haram semuanya. Makanya kalau yang pernah umroh atau ke Mekah atau ke Madinah, kalau kita jalan-jalan keluar batas jauh, biasanya ada tulisan Haddul Haram, batas tanah haram. Ada batas-batasannya, termasuk Mekah. Jadi kota Makkah ada tanah haramnya, di dalam tanah haram itu ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram itu ada yang namanya Ka'bah. Seperti itu. Ya. Saking mulanya Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 25, ya. Saking sucinya tempat ini gitu. Maka kata Allah, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzighu min adzabin alim." Di surah Al-Hajj ayat 25. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat zalim di tanah ini, di tanah haram ini di Mekah, baru hanya keinginan, Bapak Ibu, belum melakukan. Barang siapa yang memiliki keinginan berniat untuk melakukan kezaliman, perbuatan zalim, ya, maka sebelum dia melakukan perbuatan zalim tersebut, nudzighu min adzabin alim, akan kami timpakan kepadanya azab yang sangat pedih. Makanya kadang kita kalau orang yang punya niat berbuat jahat di Mekah, itu sebelum dia berada udah Allah timpakan siksa ke dia, entah musibah lah, entah apalah, perbuatan zalim. Apalagi di akhirat. Termasuk banyak cerita yang orang yang umroh atau haji gitu ya. Kadang kita berbuat zalim ataupun apa kejahatan yang biasa kita lakukan berulang semacam. Di Mekah langsung diperlihatkan balasannya tuh. Tapi itu bagus untuk mensucikan supaya
mungkin ketika Allah balas atau timpakan balasan di saat kita umrah atau haji, itu mudah-mudahan menjadi wasilah Allah hapus dosa kita sehingga di akhirat nggak dibalas lagi gitu. Itu kebanyakan cerita-cerita seperti itu, luar biasa. Ini terjadi di kota Makkah karena kota suci, terutama di tanah haramnya, seperti itu. Nah, ini keistimewaan dari al-balad atau tanah kota Makkah itu yang Allah bersumpah dengannya. Kemudian ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu, anta ini kamu, siapa? Muhammad. Dan kamu wahai Muhammad tinggal di kota ini. Hillun ada 3 tafsiran sebenarnya. Yang dipakai oleh terjemahan Indonesia artinya bertempat tinggal. Dan engkau wahai Muhammad tinggal di kota ini. Yang kedua, hillun itu dari kata halal. Yang dimana Mekah itu tanah haram, nggak boleh membunuh, ya, nggak boleh berperang. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Fathu Makkah yang akan datang nanti, engkau suatu saat nanti diperkenankan untuk menghalalkan pembunuhan, ya, atau memerangi gitu ya, karena kondisi-kondisi tertentu. Akhirnya pas saat Fathu Makkah, Nabi SAW dapat perintah, dapat info dari Jibril gitu ya, bahwa boleh berperang di Mekah saat Fathu Mekah hanya diberikan kesempatan dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nah, itu tafsiran yang kedua selain bertempat tinggal. Artinya halal, yang tadinya haram khusus Nabi jadi halal hanya di saat peristiwa Fathu Mekah. Itu juga dari pagi sampai sore. Tafsiran yang ketiga, wa anta hillun di sini adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy menghalalkan darah Nabi untuk dibunuh di kota Mekah. Makanya Rasulullah sampai harus hijrah ke Madinah karena saat itu, malam itu Nabi mau dibunuh. Seperti itu. Itu maknanya. Walaupun mayoritas menyebutkan bahwa hillun di sini maksudnya adalah Nabi bertempat tinggal di Mekah. Ayat ketiga, wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Wa walid itu bapak, wa ma walad anak maksudnya yang dilahirkan. Nah, para ulama para ahli tafsir memiliki beberapa tafsiran apa yang dimaksud dengan demi bapak dan anak. Yang pertama menyebutkan bahwa yang dimaksud bapak anak di sini adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, karena ini berhubungan dengan kota Makkah, ya. Dan kota Makkah ini yang menjadi ikon pembangunannya istilahnya ya adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ada yang menyebutkan juga ini maksud dengan anak bapak dan anak ini adalah Nabi Adam dan anak keturunannya. Kemudian ada yang menyebutkan yang dimaksud bapak anak ini adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Walaupun ada seperti ahli tafsir Imam Al-Ausi, beliau memaknai ini dengan makna umum. Ini demi bapak dan anak secara umum. Bahwa bapak dan anak ini ikatannya sangat kuat secara nasab. Karena seorang anak itu pasti nasabnya tersambung ke bapaknya, bukan ke ibunya. Maka sampai-sampai Allah bersumpah dengan bapak dan anak. Karena saking kuat ikatan bapak dan anak. Seperti itu. Kemudian apa isi sumpahnya? Nah, isi sumpahnya adalah di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Dalam kondisi susah payah. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Allah menciptakan manusia itu dengan susah, bukan. Tapi kondisi manusia itu benar-benar susah payah hidup di dunia ini. Coba kalau kita perhatikan proses kehidupan manusia dari sampai proses ketika ingin terbentuk di dalam rahimnya saja, dia harus bersusah payah berjuang dalam bentuk sperma gitu ya, untuk membuahi sel telur dari perempuan. Berlomba gitu kan, kejar-kejaran sampai akhirnya yang dari jutaan sel sperma itu yang jadi cuma satu yang bisa membuat, atau dua gitu ya kalau anak kembar.
Itu melalui proses yang susah. Terus prosesnya dari pembuahan segala macam sampai zigot segala macam. Ketika sudah 9 bulan dikandung gitu ya, dalam kondisi kesusahan juga, melahirkan juga keluar dengan susah. Udah melahir susah gitu kan, keluar susah, dalam kondisi bayi itu susah juga, masih harus disuapin, diurus gitu ya. Sampai ketika udah besar, udah bisa mandiri, ya dia harus cari nafkah sendiri, hidup susah segala macam, kerja keras gitu ya. Sampai usia ketika memasuki usia tua, dia juga susah ya, kondisi sering sakit, fisik lemah, sampai akhirnya wafat. Ketika wafat pun masuk dunia alam barzakh di kuburan, hidup susah juga gitu kan, dengan berbagai macam kesusahan. Nah, maka kalau memang kita mau terlepas dari kesusahan itu, saat kita berada di surga. Jadi Allah ingin membuat kita sadar sebenarnya. Sampai Allah harus bersumpah dulu, baru isi sumpahnya, wahai manusia, kamu tuh benar-benar hidup ini senantiasa dalam kesusahan. Maka jangan ngeluh. Ya, karena memang hidup di dunia ini kita susah, harus dengan penuh perjuangan, nggak bisa enak-enak. Biarlah di dunia kita susah-susah gitu ya. Tapi nanti mudah-mudahan di akhirat kita terlepas dari kesusahan saat kita masuk surga. Kemudian Allah ingin menyadarkan kita juga di dalam ayat ini bahwa manusia itu susah, ya, hidup berat gitu. Sehingga dia harus sadar bahwa kita ini butuh Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita ini butuh Allah. Manusia ini makhluk lemah, nggak bisa bersandar dengan kekuatannya, nggak bisa bersandar dengan kepintarannya, nggak bisa bersandar dengan harta yang dimilikinya. Maka dalam segala kondisi libatkan Allah, sertakan Allah, bermunajat kepada Allah, minta pertolongan. Kenapa? Manusia itu lemah. Allah ingin menyadarkan itu. Makanya jangan sombong. Nah, makanya di ayat 678 berikutnya Allah menyebutkan contoh orang kafir yang sombong, yang merasa berkuasa, merasa sok tidak lemah. Apa bunyinya di ayat berikutnya? Ayahsabu allai yaqdiru alaihi, ayahsabul insanu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka kalau dirinya tidak ada satupun yang berkuasa atas dirinya? Apakah manusia mengira tidak ada satupun yang berkuasa pada dirinya? Merasa sombong, merasa dirinya itu paling berkuasa untuk mengatur segala hidupnya. Padahal apa? Allah lebih berkuasa daripada diri. Justru Allah yang menentukan atau berkuasa atas kehidupannya. Makanya kalau di Al-Quran yang dimaksud al-insan atau manusia di sini adalah orang kafir. Nah, ini menjadi kaidah kata para ahli tafsir. Kalau di Al-Quran ada disebutkan kata al-insan, biasanya setelahnya itu menunjukkan kelakuan buruknya dan dipastikan bahwa itu merupakan orang kafir. Bahwa al-insan itu, kata para mufassirin, ketika di dalam Al-Quran disebutkan kata al-insan, berarti yang dimaksud itu adalah orang kafir, karena selalu setelahnya itu disebutkan perilaku-perilaku buruknya. Nah, termasuk di surat Al-Insan ada hal ata 'alal insan gitu ya. Itu yang dimaksud adalah orang kafir dengan segala kelakuan buruknya. Orang kafir di sini menganggap dirinya berkuasa. Mereka berkuasa atas dirinya. Makanya di ayat ke-7-nya itu dengan congkak dia berkata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, saya telah menghabiskan harta yang banyak gitu. Dia merasa punya harta banyak,
ya, harta melimpah sehingga dengan hartanya itu dia bisa membeli apapun, bisa melakukan apapun, ya. Dia merasa pengen santai gitu ya, nggak susah, saya tinggal cari pembantu aja, tinggal cari asisten, nggak usah capek-capek, ya. Pengen nyaman beli mobil mewah saja gitu ya. Ya, pengen hidup enak beli rumah megah dengan segala fasilitas yang lengkap. Nah, maka dia berkata, ya qul ahlaktu maluda. Saya untuk hidup nggak susah, saya bisa menghabiskan harta saya yang banyak. Ya, sombong. Ya. Padahal hartanya itu dari siapa dia juga gitu ya? Dari Allah. Makanya kemudian Allah tegaskan di ayat berikutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira? Ya, apakah dia mengira segala perbuatannya itu tidak ada yang seorang pun yang melihat gitu? Apakah dia mengira dengan perilaku sombong karena harta, karena jabatannya itu dia tidak ada yang mencatatnya, tidak ada yang melihat untuk menuntut pertanggungjawabannya? Padahal harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dari mana harta tersebut didapat, dikeluarkan untuk apa, itu semuanya tercatat oleh malaikat. Ada yang melihat, ada yang mencatat, kemudian Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Lalu untuk apa sombong gitu? Lalu untuk apa merasa berkuasa? Padahal ada Allah yang maha berkuasa. Nah, makanya di ayat 5 itu Allah menegaskan, sebenarnya manusia itu lemah. Sebenarnya manusia itu susah gitu ya, hidup di dunia ini. Maka jangan congkak, jangan sombong walaupun memiliki jabatan, walaupun memiliki harta melimpah. Karena pada hakikatnya itu semua pemberian titipan dari Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah tadi mencontohkan orang-orang kafir yang sombong. Lalu gimana sikap kita seharusnya? Sikap kita seharusnya adalah apa? Kita menyadari nikmat Allah yang Allah sebutkan di ayat berikutnya. Alam naj'al lahu 'ainain. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan kepadamu kedua mata? Alam naj'al lahu 'ainain. Kedua mata. Allah tuh udah ngasih banyak nikmat banget untuk kamu, wahai manusia. Allah kasih ainain, kedua bola mata, itu nikmat. Walisana wa syaftain, Allah kasih juga apa? Lisan, ya, lidah, mulut, ya, wasyafatain, dan kedua bibir. Itu nikmat dari Allah yang tidak sebanding dengan apa yang kita miliki. Itu nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau dua mata kita, misalnya Allah ambil satu aja matanya, itu gimana kondisinya? Pasti berat. Apalagi diambil dua mata kita sekaligus. Na'udzubillah. Pasti kita tambah susah hidupnya gitu ya. Padahal udah dengan Allah kasih dua mata, ada mulut untuk berbicara, ada dua bibir gitu ya. Kata Allah, kita masih sebenarnya butuh Allah, kita masih susah gitu. Wahadainahum najdain, ditambah Allah telah memberikan petunjuk dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. An-najdain itu dua jalan. Ya. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebagaimana yang kita sudah bahas di surah Asy-Syams bulan lalu, bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi dalam diri kita itu, potensi fujur, keburukan, dan takwa, kebaikan. Nah, Allah memberikan petunjuk itu. Sehingga maksudnya apa? Dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan bibir kita, dengan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, gunakan untuk mengambil pelajaran, ya, sehingga kita bisa mengambil jalan kebaikan. Bukan malah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengambil jalan keburukan. Mata digunakan untuk bermaksiat, melihat yang diharamkan oleh Allah. Mulut mengucapkan hal-hal yang tidak baik.
Seperti itu. Padahal semua itu nikmat dari Allah untuk kita gunakan beramal soleh. Kita gunakan untuk mencari nafkah, mencari rezeki, dan rezeki tersebut kita gunakan di jalan kebaikan. Nah, yang menarik di ayat berikutnya, setelah Allah berikan kita fasilitas gitu ya, mata, mulut, bibir, termasuk telinga di dalamnya, kaki, tangan, walaupun Allah sebutkan hanya sebagian, tapi semua anggota tubuh kita itu fasilitas untuk beramal soleh, termasuk kerja kita, ya, cari nafkah kita, tujuannya untuk beramal soleh semuanya. Kemudian kata Allah, falaqtahamal aqabah. Akan tetapi, ya, mereka tidak mau menempuh jalan yang sukar lagi mendaki gitu ya, atau jalan yang mendaki yang lagi sukar. Maksudnya apa? Ini kiasan bahwa jalan kebaikan itu penuh dengan lika-liku, mendaki kemudian sukar jalannya, sempit. Makanya diibaratkan dengan akobah. Akobah ini adalah, kalau dalam bahasa Arab, akobah ini adalah jalan setapak di pegunungan. Jadi Mekah itu kan kalau kita perhatikan, Mekah itu sebenarnya di sekelilingnya itu gunung. Jadi Mekah itu wadi, lembah, ya. Yang di sekelilingnya adalah gunung. Walaupun gunung-gunung sekarang itu udah jadi hotel-hotel gitu ya. Kalau kita lihat foto searching aja di Google, Mekah zaman dulu itu benar-benar sekelilingnya itu gunung. Sekelilingnya itu gunung. Kalau yang pernah umroh ada biasanya miniatur ini ya, di sana di dekat di Masjid Nabawi ada tuh miniatur Mekah zaman dulu gitu ya. Itu sekelilingnya itu benar-benar gunung. Dan sekarang gunung itu udah dipangkas-pangkas. Sekarang banyak berdiri sekelilingnya hotel. Nah, di gunung itu biasanya orang untuk naik gunung itu ada jalan setapak yang dibuat namun sempit. Jalannya sempit, mendaki, banyak kerikil. Nah, itu disebut dengan akobah. Nah, kata Allah, kenapa kalian nggak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar gitu? Wa ma adraka mal aqabah. Kalian tahu nggak akobah itu apa gitu? Allah ingin menunjukkan bahwa jalan kebaikan itu selalu jalannya itu tidak mudah, sulit, perlu effort yang besar untuk melewatinya gitu. Tapi Allah udah ngasih kita fasilitas, matanya gitu ya untuk melihat, kakinya, telinganya, mulutnya, bibirnya. Maka ikhtiar aja, walaupun sulit, tempuh aja. Kenapa? Karena pada prinsipnya jalan surga itu pasti sulit. Jalan menuju surga itu sulit, nggak mudah. Makanya dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bis syahawat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. Sedangkan neraka ini dikelilingi oleh yang enak-enak. Bayangkan kita kalau mau masuk surga gitu kan, harus melakukan sholat 5 waktu. Subuh lagi ngantuk-ngantuknya, harus bangun, sholat berjamaah di masjid gitu ya. Lagi ngantuk-ngantuknya lagi harus ikut kajian supaya dapat pahala banyak gitu ya. Nahan-nahan ngantuk ikut kajian. Apalagi malamnya habis bergadang gitu ya. Entah bergadang apa, ngeronda atau nonton bola gitu ya. Seperti itu. Nahan ngantuk pengen dengerin kajian biar dapat pahala kebaikan gitu ya. Harus cari nafkah suami, ngedidik anak. Berat capek ya? Iya. Tapi itu konsekuensi dari keinginan kita untuk mau masuk surga. Itulah akobah gitu. Jalan yang mendaki lagi sukar. Tapi kalau nggak mau masuk surga, masuk neraka, silakan ikutin hawa nafsu. Ngantuk lagi tidur dibangunin sholat, udah tidur aja, nggak usah bangun, nggak usah sholat sekalian. Malam main bergadang, main HP gitu ya. Mau subuh baru tidur, bangun siang jam 11, makan, mandi,
Habis gitu main, jalan-jalan, enak banget gitu ya. Pesta-pesta, zina, pacaran. Tapi itu neraka, semuanya itu jalan menuju neraka. Naudzubillah. Kalau jalan menuju surga ya gini. Harus membaca Quran capek-capek gitu ya. Puasa sebulan. Tapi kesulitan yang kita hadapi di dunia ini untuk beramal soleh, Allah akan ganti balasannya dengan surga. Jadi nggak usah khawatir capek-capek. Emang dunia ini tempat capek. Dunia ini tempat lelah. Ibu-ibu ya harus ngelayanin suami. Ya, udah ngelayanin suami, ngurus anak, capek, beres-beres segala macam. Tapi ingat, berlelah-lelah di dunia gitu ya, Allah akan siapkan surga untuk ibu-ibu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau ibu-ibu mau masuk surga cukup gampang. Apa? Sholat 5 waktu, puasa, melaksanakan kewajiban, kemudian taat sama suami, cukup itu, maka jaminannya surga, kata Nabi SAW. Ya, taat sama suami, gitu. Kemudian melaksanakan kewajiban, udah, itu surga jaminannya. Iya Ustaz, tapi capek banget ngurus suami, apalagi suaminya rewel banget gitu, susah diatur segala macam. Ya sabar aja. Makanya nanti di ayat berikutnya dijelaskan salah satu syarat akobah itu sabar gitu. Seperti itu. Berat emang jadi suami. Ya jadi istri gitu. Jadi suami juga berat juga Bu, jangan dikira. Berat dengan versinya masing-masing gitu ya. Suami harus cari nafkah. Belum tahu aja gitu di tempat kerja suasana seperti apa, dimarahin atasan, kerjaan numpuk gitu kan. Mikirin uang kurang untuk SPP anak segala macam. Ada yang sampai udah kerja di ini, pulang kerja untuk memenuhi kebutuhannya, sampai harus kerja lagi ngegojek gitu ya. Itu banyak sekarang. Karena untuk menutupi kekurangan kebutuhan-kebutuhan. Sama-sama berat, karena itu tadi. Fikabad tadi, bahwa emang kehidupan dunia itu susah gitu. Berat. Tapi ini semuanya harus kita jalani. Karena di balik itu semuanya ada pahala besar yang Allah siapkan untuk kita yang menjalaninya dengan penuh ketulusan, dengan ikhlas, karena niat ibadah pada Allah. Maka cari nafkahnya kita suami, niatkan ibadah gitu. Istri melayani suami, niatkan ibadah. Mendidik anak, ibadah. Nyiapkan makannya, ibadah. Yang Allah akan ganti nanti dengan surga di akhirat. Masya Allah. Maka kita harus siap menempuh itu gitu. Kemudian wama adokabal akobah, apakah itu akobah, jalan yang daki dan sukar itu? Nah, di ayat berikutnya Allah jelaskan. Salah satu bentuk akobah itu apa? Fakku rokobah. Pertama, membebaskan budak. Membebaskan budak berat, nggak mudah. Ya. Tapi ada orang yang menganggap, sebagian orientalis gitu yang menganggap Islam itu membenarkan perbudakan. Karena banyak dibahas tentang budak, syarat budak. Justru Islam itu hadir untuk membebaskan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Islam saat hadir itu, perbudakan itu sudah merajalela. Maka cara menghapusnya itu, Islam memotivasi dengan lembut sekali gitu. Apa? Kalau kita melanggar, perintahnya apa? Membebaskan budak. Kalau melanggar sumpah, kafaratnya suruh membebaskan budak. Sampai akhirnya perbudakan hilang. Ya. Setiap misalnya sanksinya, kebanyakan dalam Islam itu sanksinya membebaskan budak. Justru untuk menghilangkan perbudakan. Dan kita juga dimotivasi saat itu kepada sahabat, ayo bebaskan budak gitu. Nggak harus nunggu melanggar ajaran Islam gitu, membebaskan budak, enggak. Ya. Salah satu nilai sedekah infak itu dengan membebaskan budak gitu. Ini Abu Bakar membebaskan budak, termasuk Bilal gitu, membebaskan budak. Fakku raqabah. Yang pertama, bentuk ikhtiar kita untuk menempuh jalan yang sulit itu adalah membebaskan budak. Walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua, kata Allah, yang dimaksud dengan aqobah itu ada apa? It'amun fi yaumin dzi masghobah. Memberi makan ya, di saat kelaparan, kondisi kelaparan.
Dzi masghobah itu benar-benar kondisi kelaparan. Artinya apa? Kalau memberi makan dalam kondisi apapun sebenarnya berpahala ya. Ada orang yang misalnya udah makan, udah apa, maksudnya nggak terlalu kelaparan, kita kasih makan segala macam. Itu tetap berpahala. Tapi akobah itu adalah memberi makan saat kondisinya itu benar-benar kelaparan. Artinya apa? Ini orang-orang benar-benar membutuhkan, bahkan dirinya aja sebenarnya butuh. Cuman karena dia merasa udah cukup, melihat ada orang yang sedang benar-benar kelaparan, akhirnya dia memberikan makan. Itu akobah. Akobah itu karena dia memberikan padahal dalam kondisi sedang sulit dan sukar. Kemudian apa? Yatimang dza maqrabah, membantu atau memberi makan kepada yatim dza maqrabah, dari kerabatnya. Yatim yang masih ada ikatan saudara. Nah, sehingga dari sini juga ulama memberikan hukum bahwa membantu itu harus diprioritaskan dari kerabat kita dulu. Ada orang yang membantu orang lain, temennya itu jor-joran. Tapi saudaranya ada yang kesusahan, bahkan orang tuanya kesusahan, tapi nggak mau membantu. Ini konsepnya salah. Padahal apa? Yang dibantu itu, misalnya orang membutuhkan, sama-sama membutuhkan, yang satu teman kita, yang satu saudara kita. Maka dahulukan saudara kita, bukan orang lain. Salah satu dalilnya adalah ini, yatimang dza maqrabah. Kalau kita mau bantu yatim, cari dulu di saudara kita ada yatim nggak yang membutuhkan gitu. Maka kalau ada, bantu dulu. Kalau setiap kita bertanggung jawab membantu saudaranya masing-masing, insya Allah semuanya beres gitu. Jadi jangan yang jauh dulu yang kita bantu, ya, dari kerabat. Terus lihat yang paling membutuhkan. Setelah itu kalau di kerabat kita nggak ada yang paling membutuhkan. Jadi patokannya yang pertama itu tadi, yauming dzi masghobah. Dari ayat ini, kita kalau membantu tuh lihat paling yang mendesak perlu dibantu. Itu dulu. Yang paling membutuhkan siapa? Kedua, yang harus kita prioritaskan adalah yang paling membutuhkan dari saudara kita. Jadi itu urutan prioritas yang harus kita bantu. Yang paling mendesak, yang paling membutuhkan. Kedua, cari yang paling mendesak membutuhkan dari kerabat saudara kita. Au miskinan dza matrobah, atau membantu memberikan makan orang miskin yang benar-benar fakir. Udah miskin, fakir. Makanya pakai istilah dza matrobah. Matrobah itu artinya turob, tanah. Orang miskin yang benar-benar dia istilahnya nggak punya apa-apa kecuali tanah saja. Jadi miskinnya tuh benar-benar miskin. Yang benar-benar miskin. Maka itu yang prioritasan kita bantu. Kalau kita lihat, misalnya kalau kecuali duit kita unlimited ya, nggak terbatas. Kalau kita punya uang terbatas, kita prioritaskan, maka harus lihat-lihat dulu nih yang kita bantu. Jangan melihat orang masih bisa jalan-jalan ke The Mall, ke Margo City gitu ya, kita bantu makan. Tetap sih berpahala gitu ya, tetap berpahala. Tapi konsep akobah yang tadi di ayat tadi adalah membantu orang-orang yang benar membutuhkan gitu. Jadi sebelum, kalau duit kita ada terbatas, mau bantu siapa? Kita lihat kondisi orang yang akan kita bantu. Kita misalnya udah terbatas, ada pilihannya opsinya 5, kita cari nih yang benar-benar membutuhkan. Ketika kita lihat, oh kayaknya dia membutuhkan, baru kita kasih. Ya kalau kita uangnya banyak buat 5, ya kita kasih semuanya. Tapi kalau terbatas, ya kita prioritaskan dari sisi orang yang paling benar-benar mendesak, butuh dibantu. Kedua, dari kerabat kita. Itu. Au miskinan dza matrobah, atau membantu orang miskin yang benar-benar fakir. Kemudian memberi makan atau membantu tadi harus dengan konsep apa? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil ma'ruf. Semuanya harus dilandaskan karena apa? Amanu, keimanan.
Jadi Aqobah itu membantu, tapi karena landasan keimanan. Yang cirinya apa? Cirinya watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Dia senantiasa saling menasihati, berwasiat untuk sabar dan untuk berkasih sayang, marhamah, kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita sebesar apapun orang kita bantu, harta kita sedekahkan, tapi karena bukan landasan keimanan, maka itu nggak nyampe kepada Allah. Termasuk orang-orang yang masih kafir. Orang kafir yang non Islam, bangun masjid, bangun apapun, ya, bersedekah, ngasih yatim, itu nggak jadi pahala, tapi tertahan. Makanya ada hadis riwayat seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini masuk Islam terakhir-terakhir di zaman Nabi. Hakim bin Hizam itu mendatangi Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalanku saat masih musyrik? Aku pernah membebaskan budak, aku pernah bersedekah, aku bersilaturahmi, berbuat baik kepada orang. Bagaimana nasib amalanku tersebut saat aku masih musyrik?" Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi berkata, menjawab, "Aslamta ala ma salafa minal khair. Aslamta ala ma salafa minal khair." Engkau masuk Islam dengan membawa apa yang telah engkau lakukan dari kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi seperti ini. Jadi orang kafir itu ketika berbuat baik, amalannya itu tertahan sama kekufurannya, terhalang. Jadi nggak nyampe ke atas. Ketika ini tapi ada amalannya tuh, cuman terhalang aja, tertutup, sehingga nggak nyampe naik ke langit misalnya. Ketika dimasuk Islam, amalan kebaikan, sedekahnya, infaknya yang dilakukan orang kafir itu, ketika dimasuk Islam, maka penghalang ini terbuka. Kemudian amalan yang pernah dia lakukan ini akhirnya menjadi pahala sampai kepada Allah. Itu yang dimaksud Nabi, aslam ta'ala ma salafa minal khair. Jadi gitu, orang kafir itu tertahan. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, ya terus saja tertahan. Tapi ketika orang kafir sudah bersedekah, membantu masjid, kemudian masuk Islam, penutupnya terbuka, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saat dia masih kafir itu akhirnya sampai kepada Allah. Itu yang dimaksud hadis aslam ta'ala ma salafa minal khair. Jadi harus iman. Tumakana minal lazim, syaratnya dia bagian dari orang beriman. Kemudian apa? Watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Karena apa? Ya susah tadi jalannya ya. Maka saling menasihati. Sabar aja Pak, hidup ini emang susah gitu ya. Tapi insya Allah kalau mau santai-santai, enak-enak, nanti di surga aja kita bareng-bareng. Ya. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, nasihatin sabar. Ya. Orang yang dapat masalah, sabar. Jadi sabar dulu. Kunci penyelesaian masalah itu sabar dulu. Makanya di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian melalui sabar dan sholat. Seberat apapun masalah, sebanyak apapun masalah, maka kuncinya dua, sabar dulu, kemudian baru sholat. Kenapa nggak sholat dulu? Ya kalau sholat, minta tolong melalui sholat, doa sama Allah, tapi kitanya belum sabar, belum tenang, sholatnya juga nggak khusyuk gitu. Maka sabar dulu. Dengan sabar biasanya orang akan tenang, sehingga cari solusinya dengan pikiran yang jernih. Betul ya? Banyak orang yang masalah sepele ribut sampai saling ngebunuh. Kenapa? Karena nggak sabar. Padahal masalahnya sepele. Tapi karena nggak disikapi dengan sabar, akhirnya ribut, berantem, bahkan ada yang saling bunuh. Termasuk dalam berkeluarga gitu, suami istri. Kadang ribut masalah sepele, akhirnya harus cerai segala macam. Kenapa? Karena nggak sabar. Maka kunci pertama ketika menghadapi masalah, sabar dulu. Dengan sabar biasanya pikiran kita lebih tenang, jernih, sikap yang diambil pun akan logis gitu ya, seperti itu. Sabar. Dan karakter orang yang
bisa melewati jalan kesukaran yang tadi itu, selain tadi banyak membantu gitu ya, kemudian dia beriman, kemudian dia saling menasehati dalam kesabaran. Akhirnya ada dua interaksi ya antara dua orang, yang sabar ya, yang sabar ya. Sabar kan itu bukan dalam musibah saja. Sabar itu ketika bukan menghadapi masalah, termasuk sabar dalam kebaikan atau sabar dalam ketaatan. Ya. Sholat, tahajud, capek, ngantuk, sabar aja gitu. Sabarin aja. Sholat, imam agak panjang dikit, ya sabar aja gitu. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, itu juga sabar. Ada peluang untuk korupsi di kantor, sabar, jangan dosa. Maka harus sabar untuk menahan syahwat itu, gitu, keinginan itu. Melihat cewek cakep gitu ya, seksi, sabar, tundukkan pandangan, tahan, sabar untuk tidak maksiat. Jadi sabar itu bukan hanya ketika dapat musibah, lagi sakit, sabar, enggak. Sabar itu dalam musibah, iya. Saat menjalani ketaatan, iya. Saat menahan diri dalam kemaksiatan, itu semua perlu dengan kesabaran. Tapi nggak perlu saling menasehatinya, bukan hanya dalam sabar, wa tawasau bil marhamah, saling menasehati dalam kasih sayang, berkasih sayang. Jadi saling membantu, saling menjaga, ya. Kata Nabi SAW, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang, orang yang penyayang itu akan disayangi Allah yang Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis lain, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Jadi harus lembut, sayang. Ya. Sayang itu bukan bentuknya bisa segala macam ya. Sayang itu bukan hanya sayang kepada istri, kepada saudara. Ya, sayang kepada tetangga artinya ngebantu, nolong, memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Itu salah satu bentuk aplikasi sayang kita. Tidak menggolimi, itu juga salah satu bentuk sayang. Tidak ngegibahin, nggak menyakitin, itu salah satu bentuk sayang. Ya, kepada orang-orang. Nah, itulah aqobah, ya, itulah aqobah, jalan yang daki, yang sukar, jalan para penghuni surga. Berat, ya emang berat. Nggak mudah loh orang bisa sabar, saling menasehati dalam kasih sayang, memberi makan, segala macam. Itu semuanya berat. Apalagi itu terkait harta, biasanya orang susah banget ngeluarin harta gitu, apalagi dalam kondisi lagi sulit gitu ya. Tapi itu resiko atau jalan yang harus kita tempuh kalau ingin mendapatkan surga. Makanya Allah tutup orang-orang tadi aqobah itu, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Dijelaskan di surah Al-Waqi'ah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah gitu. Wa ashabul masy'amah, terus di ayat berikutnya wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mangdud gitu. Bahwa golongan kanan itu adalah kiasan untuk menyebutkan golongan ahli surga. Sehingga ini simbol ya, Mak. Kenapa Rasulullah suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Karena kanan itu simbol kebaikan, simbol surga. Maka Rasulullah makan pakai tangan kanan, nyisir rambutnya ke sebelah kanan dulu, pakai sendal pakai yang kanan dulu, masuk yang ke tempat-tempat yang baik pakai kanan dulu. Tapi kalau masuk ke tempat-tempat yang kotor, itu pakai kiri. Karena yang kanan itu simbol kebaikan. Simbol ahli surga kanan. Ulaika ashabul. Mereka itulah yang kelak nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Karena telah menempuh jalan yang mendaki, sukar, sulit gitu ya. Seperti itu. Tapi Allah balas dengan surga nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu, mau susah-susah di dunia tapi di akhiratnya nanti masuk surga, atau mau santai-santai di dunia tapi na'udzubillah di akhiratnya masuk neraka? Hah? Kalau saya sih mau
Gampang-gampang di dunia, nanti masuk surga juga di akhirat. Tapi pilihannya kata Allah bukan begitu sih ya. Kalau ada pilihan itu, saya milih itu juga sama gitu. Tapi kata Allah, akobah dulu nih, jalan yang mendaki lagi sukar, baru surga gitu ya. Kayaknya nggak ada ya yang santai-santai, nggak sholat, nggak usah sedekah, hartanya poya-poya aja, habis itu masuk surga. Kayaknya nggak begitu konsepnya. Tapi berjuang dulu gitu ya, di dunia punya harta malah disedekahin, nafkahin keluarga gitu ya. Punya tenaga itu suruh sholat, suruh ibadah gitu ya, bangun malam ya. Tapi itu semua itu Allah akan ganti dengan surga. Di dunia mah sebentar kok Pak Bu ya, nggak lama, paling berapa tahun sih ya, paling lama 80 tahun 90 tahun gitu ya. Di akhirat selamanya kekal gitu. Jadi mendingan kita pilih bahagia nanti di akhirat aja ya. Pengen sih bahagia di dunia juga ya, mudah-mudah tenang di dunia akhirat gitu ya, seperti itu. Tapi biasanya ya konsepnya di dunia ini ya tempat berjuang, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Nah, di dua ayat terakhir Allah menyebutkan kebalikannya. Kalau tadi Aqobah orang menempuh jalan kebaikan gitu ya, walaupun sulit. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Orang yang ingkar ayat-ayat kami, menolak ajaran Islam, maka resikonya apa? Dia menjadi golongan kiri. Masy'amah. Nah, golongan kiri adalah menggambarkan golongan yang akan memasuki neraka. Kebalikannya, Allah perintahkan sholat, dia nggak mau sholat ya. Allah perintahkan bayar zakat, dia nggak mau zakat. Itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Allah perintahkan berbuat baik kepada orang tua, dia malah berbuat jahat. Allah perintahkan untuk berbuat baik, dia malah berbuat zalim pada orang. Itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, orang yang seperti itu ashabul masy'amah, dia golongan kiri atau golongan yang akan masuk neraka. Alaihim narum muqsadah. Nanti golongan tersebut akan masuk neraka yang narum muqsadah, neraka yang tertutup rapat. Rapat, muqsadah itu tertutup rapat, nggak bakalan bisa keluar lagi. Bahkan di surah Al-Maidah ayat 31 ditegaskan, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, orang-orang kafir itu yang golongan kiri tadi. Tapi mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka karena kekufurannya. Tapi kalau di hatinya masih ada iman, ya walaupun ahli maksiat mungkin masuk neraka dulu, namun setelah bersih ya, kemudian dia akan Allah tarik, kemudian akan dimasukkan ke surga. Tapi orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah ya, menolak, mengingkari, dia akan kekal selamanya di neraka. Ini menjadi dalil orang kafir di neraka. Itu bukan kata saya, itu kata Allah. Ya, hanya orang beriman yang akan masuk surga. Walaupun ahli maksiat ya tadi sekali lagi mungkin dia akan diganjar, dibalas, disiksa dulu di neraka lamanya sesuai dengan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan di dunia. Setelah bersih, suci, akan masuk surga. Nah, seperti itu para Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan dari surah Al-Balad ini kita bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk berbuat baik, beramal soleh, walaupun mungkin jalannya sulit, jalannya sukar, tapi insya Allah dengan landasan keimanan kita, dengan tadi saling menasehati, saling mengingatkan dalam kesabaran, walaupun capek sabar ya, insya Allah ini gak bakal lama, aja sabar ya, itu dibalik itu ada pahala yang besar gitu. Saling menasihati, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam jalan kebaikan ini hingga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah dan kita bisa masuk bersama-sama ke dalam surga Firdaus di akhirat kelak. Amin amin rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bisa dilanjutkan dengan sholat syukur.